Di scene awal, Omer nampak sedang bekerja di istananya. Tidak lama, Kosem datang ke istana Omer. Sultanım, Kosem datang dengan marah lalu berkata, "Seharusnya aku membunuhmu sejak bertahun-tahun lalu. Kamu telah meracuni pikiran Osman. Kamu menaruh ide di kepalanya." Sen girdin aklına. haşa sultan. Omer pun menjawab, "Tentu saja tidak, Sultana." Kosem pun berkata lagi, "Bicaralah dengannya dan hentikan dia. Pangeran Mehmet tidak boleh dibunuh." Omer menjawab, "Tentu saja aku akan bicara dengan Raja. Mufti Effendi juga belum menerbitkan fatwa. Jadi Pangeran Mehmet tidak akan dieksekusi." Kosem pun menjawab, "Raja akan bersikeras. Dia akan mencoba segala cara. Dan itulah mengapa kamu harus bicara dengannya." Bu yüzden sen konuşacaksın. Sultanım. Tidak lama Janet pun masuk. Janet berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu." Kosem pun berkata, "Bicaralah." Hünkârım. Janet pun bicara, "Hakim dari Rumelia telah menerbitkan fatwa. Raja akan segera mengeksekusi pangeran. Cepatlah." Kosem pun pergi dari sana dengan penuh kekhawatiran. Cennet. Dari hal ini bisa dilihat betapa liciknya Omer. Dia sengaja membuat Kosem tenang dengan mengatakan bahwa fatwa dari mufti tidak terbit, tapi dia tidak mengatakan bahwa fatwa sudah terbit dari hakim, agar Kosem tidak tahu apapun. Sampai pada akhirnya Janetlah yang memberitahukan hal itu pada Kosem. Di ruangan Osman, terlihat dia sedang memotong rambutnya. Padişah Efendimizin buyruğuna Ia memegang fatwa dari hakim itu yang menuliskan, pangeran pemberontak yang tidak patuh pada sultan dan menyebabkan masalah akan dieksekusi demi ketertiban. Sultan Osman kemudian memerintahkan Aga itu untuk membawakan Mehmet ke hadapannya. emredersiniz hünkârım. Kembali kepada Omer. Omer pun bertanya, "Sebenarnya kamu di sisi siapa, Janet? Apa yang sudah aku katakan padamu? Demi kekuasaan raja, maka Kosem Sultan dan para pangeran harus dibunuh." Senin sonu gelmeli. Janet pun menodongkan belati ke leher suaminya dan berkata, "Berhati-hatilah Omer, mungkin kamulah yang akan terbunuh." Omer pun bertanya, "Apa maksudnya ini?" Janet pun menjawab, "Artinya kamu tidak akan pergi kemanapun." Nereye gitmiyorsun demek. Omer pun berkata, "Apakah kamu sudah gila, Janet? Menyingkirlah. Aku harus memberikan peringatan kepada raja secepatnya." Sen aklını mı kaçırdın Cennet? Ha? Çekil. Bir an Namun Janet menjawab, "Berdoalah agar Kosem Sultan menyelamatkan Pangeran Mehmet. Kalau tidak, maka Kosem Sultan akan menghancurkan seluruh dunia dan kita semua akan mati." Hepimiz onun altında kalırız. Kita beralih kepada Mehmet. Seorang Aga pun akhirnya tiba di ruangan Mehmet. Şehzadem, Ia menyampaikan bahwa raja memanggilnya. Mehmet pun bertanya, "Mengapa? Apakah ada hal yang penting?" Aga menjawab, "Aku tidak tahu, Pangeran." yok şehzadem. Di lain sisi, Zulfikar nampak akan membuka pintu rahasia itu. sultanım. Tidak lama Kosem datang menemuinya. Ocağa haber yolladım. Yeniçeri yok. Zulfikar pun melaporkan, "Aku sudah mengirimkan pesan ke barak dan para Janisari sudah dalam perjalanan. Aku harap kita bisa menyelamatkan pangeran." Kosem pun lalu menyuruh Aga untuk membukakan pintu itu. Kembali kepada Mehmet. Ia pun keluar dari ruangannya dan akan menuju ke ruangan raja. Kembali kepada Kosem, mereka akhirnya bisa masuk dan sedang berjalan di lorong. Kita beralih sebentar kepada Murad dan Aisyah yang nampak sedang sarapan. Murad yang ingin mengambil baklava kemudian teringat pada kakaknya. Ia pun berkata pada Aisyah, "Kakak Mehmet sangat menyukai baklava. Apakah kita bisa membawa beberapa kepadanya sebagai alasan agar bisa melihatnya?" Aisyah pun menjawab, "Baiklah, mari kita mencobanya. Tapi mereka mungkin tidak akan mengizinkannya." Murad menjawab, "Setidaknya kita bisa mendengar suaranya. Dia akan bahagia." Aisyah pun tersenyum. Bunda olduğumuzu bilir. Di istana lama, Safiyeh dan Halime sedang bersama. Bu kış çetin geçecek gibi. Halime berkata, "Sepertinya musim dingin kali ini akan lebih sulit." Safiyeh menjawab, "Mungkin ini adalah pertanda kejatuhan Kosem. Siapa yang tahu?" Halime menjawab,
Tampaknya Sultan Osman akan mengeksekusi adiknya. Dia sudah meminta fatwa. Safiye pun menjawab, Qasem telah kehilangan orang yang dicintai sebelumnya. Dia menderita, dia berduka. Tapi kali ini akan berbeda. Kehilangan seorang anak itu lebih menyakitkan. Sangat menyakitkan sampai kamu ingin masuk ke dalam kuburan bersama anakmu. Birlikte girersin mezara. Terlihatlah mata Halime yang berkaca-kaca. Ia teringat kepada anak pertamanya. Di istana Dilruba, Davud memberikan info pada istrinya. Silinder Aga mengirimkan pesan bahwa Janisari sedang marah. Tentara sedang berbaris ke istana karena Sultan Osman telah memiliki fatwa untuk mengeksekusi adiknya. Dilruba menjawab, akhirnya, sekarang aku merasa senang melihat wajah Qasem. Davud menjawab, akan terjadi kekacauan Dilruba. Dilruba menjawab, biarkan saja. Aku harap seluruh istana dunia runtuh menimpa kepala mereka. Başlarına yıkılsın inşallah. Kembali kepada Qasem. Saat pintu menuju istana akan dibuka, ternyata pintu itu tidak bisa dibuka. Zulfikar pun berkata, Sultana, mereka telah membangun tembok. Gerbangnya sudah ditutup. Qasem sangat panik. Ia mencoba membuka pintu itu, namun itu hanya sia-sia saja. Ia berteriak memanggil putranya. Mehmet pada saat itu melewati ruangan yang sebelumnya ia lewati untuk melarikan diri. Ia pun melihat ada tembok yang baru saja dibangun di sana. Meskipun dari dalam Qasem memanggil Mehmet, namun Mehmet tidak bisa mendengarnya dari luar. Zulfikar berusaha menghentikan Qasem. Qasem dengan marah menjawab, mungkin mereka sudah mengeksekusi Mehmet putraku. Mehmet terus memandangi tembok itu. Şehzadem. Sampai akhirnya, Sulaiman, makhluk pengkhianat, ia pun berbicara, Pangeran, Raja sudah menunggumu. Akhirnya Mehmet pun melanjutkan langkahnya. Di dalam, Zulfikar pun menjawab, Sultana, Janisari kemungkinan sudah tiba di istana. Mereka tidak akan mengizinkan pangeran untuk dieksekusi. Mereka akan membuat pertumpahan darah dan akan menghancurkan istana jika diperlukan. Qasem pun akhirnya pergi dari sana. Yoksa kan dökerler, zorla girerler içeri.